Hai, welcome to Rolex Time International. Terima kasih telah memilih video ini. Kami akan menjelaskan mengenai salah satu bisnis perusahaan di bidang arloji atau jam manufaktur bernama Rolex Time International. Rolex SA adalah produsen pembuat jam tangan mewah asal Swiss. Konsep Rolex adalah mewah seperti menggunakan material emas, perak, kristal dalam jam tangannya. Mirip dengan konsep mewah seperti Vertu dalam telepon genggam. Walaupun demikian, Rolex dapat disebut sebagai entry level untuk jam tangan luxury. Hal ini masih tergolong tradisional dan rentan terjadi kontaminasi silang. Time International sendiri merupakan sebuah distributor atau grup retail yang menawarkan berbagai jam tangan mewah kelas dunia seperti Rolex, Watch, Alpina, hingga Berluti. Kami menggunakan metode model agile dalam proses produksinya. Awalnya, Irwan Musri merupakan seorang pengusaha pemilik Time International dan beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur. Setelah berhasil bekerja sama dengan jam tangan terkait, Irwan Musri pun langsung membuat Time International. Pada tahun 2014, Time International memasuki periode yang sangat membahagiakan, sebab menurut sang pemilik, perusahaannya tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, baik dalam segi produk dan juga omset yang didapatkan. Lebih lanjut, jika konsumen yang menginginkan jam tangan mewah bukan lagi dari golongan tua, melainkan juga anak muda, target pasar pun mengalami pergeseran dan menjadi lebih luas. Sejarah Rolex tak dapat dipisahkan hubungannya dengan semangat visioner Hans Wilsdorf. Pada tahun 1905, di usia 24 tahun, Hans Wilsdorf mendirikan sebuah perusahaan di London dengan spesialisasi distribusi alat penunjuk waktu. Ia kemudian mulai membayangkan tentang jam yang dikenakan di pergelangan tangan. Kala itu, jam tangan memang belum terlalu akurat. Namun, Hans Wilsdorf meramalkan bahwa jam tangan bukan hanya akan menjadi elegan, namun dapat diandalkan. Kisah Rolex dimulai ketika sang pendiri Hans Wilsdorf menciptakan jam tangan kedap air yang pertama, yang disebut Oyster, dan pengembangannya menjadi sebuah jajaran jam tangan yang telah menjadi ikon dari pembuatan jam tangan. Untuk meyakinkan masyarakat tentang kehandalan dari jam tangan yang inovatif dan tangguh, ia melengkapinya dengan mesin jam yang kecil dan berpresisi tinggi yang diproduksi oleh perusahaan pembuatan jam Swiss di BNI. Asal-usul nama Rolex bermula ketika Hans Wilsdorf ingin agar jam tangannya memiliki nama yang pendek, mudah diucapkan, dan diingat dalam bahasa apapun, sekaligus terlihat menawan pada mesin dan plat jam. Hans berkata, "Saya mencoba mengkombinasikan semua abjad dengan cara apapun. Saya berhasil mendapatkan beberapa ratus nama, tapi semuanya terkesan kurang cocok." Suatu pagi, saat sedang mengendarai kereta kuda sepanjang Cheapside di kota London, seolah ada sesosok jin membisikkan kata Rolex di telinga saya. Selain itu, uji rendam dalam tangki kaporit dan air garam dengan tambahan garam dalam keadaan terbuka dan tertutup puluhan ribu kali, sekitar 3 kali umur ketahanan pengait jam tersebut, untuk menjamin pengait jam tetap berfungsi sepenuhnya bahkan dikondisikan paling berat sekalipun. Jam Rolex harus melewati lebih dari 20 uji jatuh yang berbeda sebelum diluncurkan. Salah satu uji homologasi yang paling parah adalah Bell-Lir, dinamakan atas RAM peralatan untuk uji guncangan yang eksklusif tersebut menubruk jam tangan dengan daya tumbuk sebesar 5000 G, ratusan kali lebih keras dari uji tabrakan mobil. Untuk menjamin ketahanan jam tangan penyelam Rolex Deep-Sea terhadap air di kedalaman yang ekstrim, Rolex menguji setiap jam yang dibuat ke dalam tangki berkinerja tinggi yang dirancang khusus. Tangki perbarik dari baja anti karat dibuat dalam satu unit dan memiliki berat 1,3 ton. Tangki ini dapat mensimulasikan tekanan pada kedalaman 4.875 meter atau 16.000 kaki di bawah permukaan laut, lebih kurang 25% dari tinggi yang ditujukan di plat jam tangan. Di kedalaman ini, daya yang diterima oleh jam tangan setara dengan berat 4,5 ton.
Uji ini sebenarnya berbahaya, artinya jika terdapat kelemahan sedikit saja dari jam tangan yang diuji, dapat menyebabkan jam tangan tersebut meletus. Tentunya semua jam tangan Rolex Deep Sea yang telah dijual telah lulus ujian ini. Segel hijau yang menyertai setiap jam tangan Rolex adalah simbol statusnya sebagai kronometer superlatif. Sertifikasi yang eksekutif ini membuktikan bahwa jam tersebut telah berhasil melalui serangkaian pengawasan akhir oleh Rolex di laboratoriumnya sendiri sesuai dengan kriterianya sendiri. Selain dari sertifikasi resmi COSC untuk mesin jamnya, pengujian unik terhadap presisi kronometer dari mesin jam yang ditutup rapat ini, serta kekedapan jam tangan terhadap air, pemuntir otomatis, dan cadangan daya, mendorong kembali batasan-batasan kinerja dan menjadikan Rolex tolak ukur keunggulan dalam jam tangan mekanis. Segel hijau digabungkan dengan garansi 5 tahun yang berlaku untuk semua model Rolex. Di tahun 1914, Kew Observatory di Inggris menganugerahi jam tangan Rolex sertifikasi presisi kelas A, sebuah peringkat tinggi yang pada saat itu hanya diberikan secara eksklusif untuk kronometer kelautan. Sejak saat itu, jam tangan Rolex selalu diidentikan dengan kata presisi. Rolex pindah ke Jenewa, kota yang terkenal secara internasional dalam hal pembuatan jam tangan. Montres Rolex SA didaftarkan di Jenewa pada tahun 1920.